Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa berjumpa, baik abang, kakak, adik, mbak, ya. Halo, ya mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Dan acara kali ini kita bersama LLC atau Live Learning Club, yaitu media kelompok pembelajar untuk berkarakter dan berkompeten dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini kita mau belajar tentang sikap dan terutama dalam masa seperti sekarang ini, kita menghadapi gelombang pandemi, tentu diperlukan banyak entrepreneur baru. Nah, terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin pesat dan berkembang. Nah, dibutuhkan pelaku-pelaku ekonomi yang kuat dan mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan global. Dan untuk mencapai target tersebut dibutuhkan pelaku ekonomi yang bisa diandalkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pelaku ekonomi tersebut dapat bermacam-macam, salah satunya adalah wirausaha. Nah, wirausaha ini adalah orang yang kreatif, dinamis, dan inovatif, dan mau mengambil berbagai jenis risiko dan berani menghadapi semua tantangan yang tidak dapat diprediksi dan diramalkan sebelumnya. Kalau istilah saya sendiri, barangkali kalau yang berkarir di swasta, itu karir pertama. Kalau entrepreneur adalah karir kedua. Yang ini juga saya pribadi dan teman-teman lagi digodok sama Bang Edi ini di MMA atau Mastermind Entrepreneur. Ini menarik sekali karena bidang baru. Nah, bagaimana tentang kegiatan apa yang harus diperlukan sebagai seorang entrepreneur? Kali ini bersama kita ada Bang Dr. Edi Eskandar MSc. Beliau memiliki latar belakang S1 di bidang mesin ya, di UK, S2-nya MSc-nya di bidang manufacturing dan di UK juga, dan S3 PhD-nya bidang magister USA. Dan kemudian beliau pernah dosen teknik di BID ITB, senior scientist di BPP Teknologi, dosen otomatisasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, dan ketua SD Texmaco. Beliau juga pernah sebagai presiden Texmaco Mechatronic Singapura, dan beliau pernah menjadi COG Event Consulting di bidang SDM, sistem manufaktur dan manajemen. Dan beliau adalah founder EFT Center Indonesia atau Emotional Freedom Technique, dan Barkah Wakaf International Foundation, dan Universitas Sosial Economic Foundation atau UNISOF sebagai Chairman ICEP atau International Community for EFT Practitioner, dan komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional. Dan sekarang beliau adalah sebagai ketua atau pembina Live Learning Club yang kita selenggarakan setiap hari Selasa ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama LLC Talk kali ini dengan judul Entrepreneurs for Future Indonesia. Kami persilahkan Bang Edi untuk satu jam setengah untuk sharing tentang kegiatan ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya panggil Mas Dok jadi ya. Ya. Terima kasih Mas Dok atas perkenalannya dan perkenannya menjadi moderator pada malam hari ini, dan saya sebagai orang yang diminta untuk jadi narasumber. Jadi Mas Dok, ini juga kepada sahabat LSI semua.
Ini satu hal yang saya anggap jadi momentum karena kita melalui LLC juga akan segera launching ya bulan depan itu program yang dikatakan entrepreneurship, walaupun tidak khusus seperti MMA tetapi lebih ke talk series ya. Jadi hari ini kita adalah perdana, tapi launchingnya benar nanti kita akan adakan bulan depan sebelum Ramadan, agar nanti selama Ramadan juga masih ada pembelajaran untuk entrepreneurship. Baik, sahabat LSI, kita mulai saja malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ini malam hari yang boleh dibilang lebih tenang ya, karena tidak ada bunyi dari hujan yang besar, karena selama ini walaupun sudah tidak begitu hujan lagi, tetapi di Jakarta dan sekitarnya masih sering hujan, tapi malam ini tenang sekali. Ya Mas Dok ya, betul nggak? Daerah Tangerang, Bogor tenang nggak Mas Dok? Alhamdulillah tenang dan sejuk. Alhamdulillah ya. Nah Ya. dengan demikian coba saya mau tanya nih sahabat LLC, apa kabarnya malam ini? Mana ininya? Hillary, mana Hillary? Sehat, sukses, sukses, bahagia. Iya mungkin karena nggak bisa buka ya, tapi ekspresi mestinya tetap ya. Baik sahabat LLC, jadi wah baru tuh Hillary-nya ekspresinya ya. Ya saya lihat ada Bang Ikhmat ya yang tekun ngikutin ya. Dan ini alhamdulillah sudah hadir sampai 50 orang. Perhatikan Abang Nona, kakak adik, izinkan saya sharing ya. Jadi ini sharing ini lebih kepada diskusi santai, karena Life Learning Club itu diharapkan adalah orang-orang yang pembelajar, dan di dalam Life Learning Club itu ada 6 kompetensi yang ingin ditempa ya. Satu, agar kita mudah mengingatnya itu istilahnya simple. Satu itu S, spiritual ya. Alhamdulillah ternyata kompetensi spiritual ini sudah didominasi itu oleh acaranya Icon, itu biasa ada pada hari Rabu siang ya, dari jam 1. Nah itu merupakan penempaan secara spiritualitas. Kemudian yang kedua, simple itu adalah intelektual. Jadi kapasitas intelektual di dalam Life Learning Club dia tidak lebih menekankan kepada pembelajaran di sekolah ataupun di bangku kuliah ya, tetapi pendekatannya adalah bahasa. Karena di kita kalau kita bicara dalam konteks entrepreneurship ataupun bagaimana tingkat persaingan, tingkat dunia, di kita ini karena tidak pernah dijajah oleh Inggris dibanding Singapura dan Malaysia ya, itu kita bahasa Belandanya nggak bisa, apalagi bahasa Inggris ya. Tapi teman-teman di Malaysia dan Singapura hikmah ya, bukannya kita senang dijajah, tapi hikmahnya mereka dijajah oleh Inggris, mereka bahasa Inggrisnya itu luar biasa teman-teman kita di Malaysia dan Singapura. Jadi intelektual kita pendengarannya ke bahasa, baik itu nanti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Cina dan Jepang ya, dan kita nanti juga akan melihat bahasa apa lagi. Kemudian simple, M-nya itu moral. Moral itu kita harapkan kalau memang kita sudah betul-betul intensif melakukan Life Learning Club Talk ini dan juga launching dari websitenya, ya tentu nanti kita minta ada scorecard-nya ya, bagaimana evaluasi harian. Nah itu juga nanti akan aplikasi bagaimana day to day, dari hari ke hari kita melakukan aktivitas yang berakhlak ya ataupun moral. Kemudian profesional. Nah jadi malam ini bagian kompetensi yang dikatakan profesional, karena ini adalah bagaimana jiwa wirausaha, jiwa pengusaha, jiwa entrepreneur itu ada pada setiap orang. Jadi kalau tadi Mas Dok Agus mengatakan, oh ya saya karier dari sebagai karyawan swasta itu pertama, entrepreneur itu kedua, itu betul dalam konteks pilihan karier. Tapi dalam konteks jiwa, dia semestinya dijiwai oleh setiap orang ya. Jadi ini di dalam Life Learning Club jadi pengasahan secara profesional. Kemudian ada lagi yang dikatakan emosional. Alhamdulillah teman-teman di Life Learning Club ini saya lihat mayoritas sudah ikut kelasnya EFT ya. Itu termasuk pengasahan kompetensi di emosional. Karena kalau kita hanya bicara emotional quotient, itu dia hanya bicara konsep.
Tapi kalau kita bicara EFT, dia bicara kompetensi. Karena apa? Dia sifatnya sudah teknis, sudah terjadi konversi, ya. Jadi begini sahabat, yang kita pahami ini lebih kepada pengulangan saja. Kita punya potensi, tetapi bagaimana kita asah berarti perlu di-convert, adanya konversi menjadi kompetensi. Nah, itu kenapa teman-teman yang sudah ikut EFT itu secara tidak langsung emotional kompetensi dia bagus kalau memang diaplikasikan. Kemudian satu lagi itu adalah learning. Jadi ada beberapa topik yang pernah kita bahas, misalnya tentang mind mapping, ya, tentang membaca cepat. Nah, itu juga akan banyak nanti modul-modulnya. Baik, untuk malam hari ini kita lebih pengasahan dari professional kompetensi, di mana judul yang kita ambil adalah entrepreneurship for Future Indonesia. Kenapa kita bicara Future Indonesia? Alhamdulillah, sahabat LLC, kalau kita baca data, ini misalnya kita ambil data dari Global Entrepreneurship Index ya, dari 2018 sampailah ke 2020. Itu rata-rata kita itu berada di peringkat 90-an ya, dari 130 lebih negara. Dibandingkan ASEAN aja, kita juga kalah dengan Vietnam ya. Vietnam itu di peringkat 87 ya, sementara kita peringkat 94. Kemudian Filipina peringkat 76, Thailand berada di peringkat 71, Malaysia itu 58, Brunei di peringkat 53, dan Singapura itu peringkat 27. Dan kalau kita lihat angka-angka dari BPS ya, Indonesia saat ini alhamdulillah sudah meningkat jumlah entrepreneurship-nya. Yang dinilai ini adalah persentase rasio dari jumlah penduduk. Kita biasanya berada di bawah 2%, ya, antara 1,6, 1,8, tapi alhamdulillah sekarang kita udah berada di angka 3,1% entrepreneur di Indonesia. Dan ada beberapa surat kabar yang saya coba searching ya, itu dari beberapa ungkapan para menteri yang terlibat dalam pembinaan UMKM ataupun entrepreneurship. Itu diharapkan di 2030 kita bisa mencapai angka 4%. Sementara Bapak Ibu, kalau kita ingin betul-betul menjadi negara maju, itu semestinya angkanya itu 2 digit ya, artinya di atas 10%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain juga rata-rata masih di bawah 10%. Seperti Singapura tadi tertinggi di antara ASEAN itu 7%, Malaysia 5%. Tapi kalau kita lihat tingkat dunia, memang kita bersaing dengan negara-negara besar ya, karena 5 besar dunia itu ditempati oleh Jerman, kemudian Jepang, Amerika, Inggris, dan Swiss. Itulah gambaran secara makronya, sahabat LLC. Nah, sementara PR kita ini adalah bagaimana kita di masing-masing kita itu sebelum betul-betul kita bicara entrepreneurship, pengusaha, itu mulai dari jiwanya. Karena dari jiwa inilah yang akan berkembang, berani untuk berusaha. Baik, sahabat LLC, ini saya sudah siapkan satu cara ya agar penjelasannya lebih terarah. Itu adalah dari judul buku yang saya tulis itu sekitar 11 tahun yang lalu. Ini bukunya ya, mungkin terbaca atau tidak ya. Kiat Nyontek abad 21 ya. Ini kita tulis dari kisah 50 pengusaha sukses ya. Nah, ini sudah kita jadikan dalam bentuk animasi selain buku. Jadi Mas Dok izinkan saya sekarang presentasi dengan animasi ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan tanya jawab. Saya coba selesaikan dalam waktu setengah jam, setelah itu kita tanya jawab. Baik, saya share screen sekarang. Perhatikan sahabat LLC, oh ini belum selesai ya, share screen yang tadi belum selesai. Jadi kita harus keluar dulu.
terlihat, Mas Dok? Kelihatan, lihat ya, Bang Edi. Oke, Jelas. Ya, baik, ini adalah bentuk animasi dari buku yang saya dan Diana Entrepreneur. Buku ini ada 10 bab ya, tapi dalam penjelasan kita akan mulai menjadi 3 series ya. Jadi malam ini series yang pertama saya akan coba ringkas apa yang sudah diringkas di sini. Itu 1, 2, dan 3. Nanti kita pada seri yang selanjutnya bab 4, 5, 6 dan terakhir ditutup di 8, 9, 10. Baik sahabat LLC, ketika kita bicara tentang, mungkin suaranya saya agak kecilkan dikit ya. Suaranya agak besar ya. Apakah terlihat, Mas Dok? Kelihatan. Oke, Ya. baik. Jadi di bab pertama itu kita coba bicara dalam konteks bagaimana memulai sesuatu itu dengan suatu niat dan keyakinan ya terhadap apa yang akan kita lakukan. Karena apa? Ketika kita belajar terhadap apapun ilmu kehidupan ataupun ilmu pengetahuan di bangku kuliah atau di bangku sekolah, itu selalu orientasi kita itu adalah kembali ke niat dan tujuannya. Nah, ketika kita bicara entrepreneurship, ya, itu selama ini yang dijadikan suatu iming ya, sebagai orang yang bisa mencapai kekayaan itu adalah melalui entrepreneurship. Karena di dalam hadis Rasulullah pun dikatakan apa? Di antara 10 ya, di antara bidang yang dikatakan kita bisa menjadi orang yang dikatakan makmur ataupun kaya, itu hanyalah dengan cara berdagang. Berdagang dalam hal ini adalah entrepreneurship. Bahkan dari 10 sahabat yang terkenal ya, yang selalu dekat kepada Rasulullah, itu 9 diantaranya itu adalah orang-orang yang berhasil secara harta, dan 1 saja yang dianggap tidak diberikan Allah rezeki dalam bentuk harta, yang kita kenal adalah Sayyidina Ali ya. Selebihnya seperti Abu Bakar, Utsman, Ali itu luar biasa. Termasuklah Abdurrahman bin Auf ya, itu adalah pengusaha sukses. Nah, jadi perhatikan sahabat LLC, ketika kita bicara menjemput kekayaan, sebenarnya kalau bagi kami ya di dalam buku ini itu tidak harus menjadi entrepreneurship. Itu kenapa yang kita tekankan di sini. Betul, kita bicara entrepreneurship itu dalam konteks karier. Tetapi secara umum yang kita ingin betul-betul bahas itu adalah jiwanya, ya, bagaimana jiwa dan pemikirannya. Nah, jadi di sini sudah jelas kalau kita bicara tentang bagaimana nasib kita ataupun bagaimana kita akan ke depan, sebenarnya dalam ajaran agama itu sudah jelas ada ditulis dalam hadis, ya. Artinya apapun yang akan kita lakukan, artinya pekerjaan, kemudian rezeki, celaka dan bahagia kita, ajal kita, bahkan jodoh kita, itu sudah tercatat Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara soal rezeki, soal kekayaan sekarang, saya pikir betul ya, yang dikatakan orang-orang terkaya di dunia pun adalah orang-orang entrepreneur. Tetapi bagi kita orang yang beriman, kita yakin semuanya udah dipastikan, ditanggung oleh Allah. Nah, kita tinggal merangkai saja ya. Bagaimana kita merangkai? Ya, apa Dok Agus? Suaranya terlalu dengar, apa kekerasan? Mohon maaf. Musiknya. Suara musiknya masih kegedean? Terlalu gede. Oke, ya. masih kegedean. Sekarang bagaimana suaranya? Tidak ada. Suaranya sekarang bagaimana? Belum. Suara saya sendiri gimana? Suara musiknya mengganggu ya? Iya, sangat. Suara saya sendiri gimana sekarang? Jelas. Suara jelas ya? Jelas. Oke. Suaranya tadi masih mengganggu, sekarang masih mengganggu nggak suaranya? Musik tidak ada. Oke, bagus. Tidak mengganggu lagi ya? Tidak mengganggu. Baik, saya kembali lagi. Perhatikan di sini
karena masih kita ada ini bicara musiknya. Kenapa? Musiknya masih terdengar. Mau dihilangkan saja? Di keep saja. Bentar, karena dia sudah menjadi satu kesatuan. Kalau saya betul-betul suaranya saya hilangkan, nanti suara saya masih ada nggak? Bagaimana? Suara saya masih ada nggak? Masih ada, masih ada. Masih ya? Berarti suara musik udah hilang ya? Coba di-share lagi, belum di-share soalnya. Gimana sekarang? Share screen-nya belum, tapi suaranya Bang Edi kedengaran. Oke, baik. Berarti kita lanjut saja ya. Atau saya tidak usah share sound ya? Ya, Oke, share sound-nya tidak usah share sound saja. Yap. Baik, saya kembali lagi ke sini. Sudah tidak terganggu ya suara ya? Ya, alhamdulillah. Siap. Perhatikan sahabat LLC, di sini penting ketika kita bicara terhadap suatu hal tentang kehidupan ini, kita itu sebenarnya sudah tercatat ya tentang siapa kita ke depan. Termasuk apakah kita nanti jadi pengusaha ya. Namun catatan ini akan ditentukan oleh usaha kita. Jadi ketika sudah terjadi itulah catatannya. Tapi sebelum terjadi ini menjadi suatu misteri ya. Seperti apa sih catatan saya? Begitu kira-kira gambaran tentang catatan nasib ini ya. Nah inilah yang oleh kalangan sebagian kita, inilah garis hidup kita. Sebenarnya garis hidup kita itu sudah ada. Termasuklah menjemput kekayaan. Tetapi yang diilustrasikan di sini umpama Sudamek ya, ini salah satu pengusaha terkenal di Indonesia. Dia ketika bicara tentang menjadi pengusaha, dia katakan ya diistilahkan dua usaha menjemput kekayaan ataupun rezeki itu adalah ikhtiar dan doa, sahabat LLC. Kata kuncinya adalah ikhtiar dan doa. Istilah ikhtiar dan doa inilah kenapa kalau kita belajar EFT itu diistilahkan ikhlas dan pasrah, ya. Karena dengan bekerja dengan ikhlas, itulah menjadi amal soleh kita. Dengan bekerja dengan doa, berarti kita bersama Tuhan yang kita yakini untuk pencapaian yang tentunya atas pertolongan Tuhan. Nah inilah yang diistilahkan dua usaha menjemput kekayaan, ya. Ikhlas pasrah ataupun ikhtiar dan doa. Orientasinya apa? Orientasinya kita yakin ya semua udah ada catatan dan yakin ditanggung oleh Allah. Karena kita udah punya masing-masing garis hidup. Nah inilah menariknya kehidupan. Jadi belajar ilmu kehidupan itu harus penuh dengan keyakinan kepada Tuhan sehingga kita nyaman menjalaninya. Menjadi siapapun pribadi kita, menjadi apapun karier kita. Bicara entrepreneurship ada dua hal. Satu yang dikatakan jiwa entrepreneur, yang kedua adalah dalam bidang karir. Tadi dikatakan orang-orang entrepreneur itu adalah orang-orang yang kreatif, inovatif, kemudian dia akan menjadi pribadi yang independen, dan tentu dia akan menjadi yang dikatakan risk taker, berani mengambil resiko. Nah kemudian sahabat LLC, ini ada satu statement ya. Nah ini saya mau tanya nih agar terjadi interaksi antara kita. Silakan dijawab ya melalui chatting. Apa perbedaan milik dan rezeki? Silakan. Ya, saya ulangi pertanyaan saya adalah apa perbedaan milik dan rezeki? Saya keluar dulu dari forum, silakan di chatting. Saya ingin lihat apa kira-kira perbedaan antara milik dan rezeki. Silakan sahabat LLC untuk dijawab. Apa perbedaan milik dan rezeki? Saya pengen lihat dulu, walaupun nanti ini ada penjelasannya. Silakan. Atau sambil menunggu, saya minta ini ada Mbak Vivi nih. Mbak Vivi secara langsung sambil nunggu yang lain, silakan dibuka suaranya. Mbak Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Apa perbedaan milik dan rezeki? Kalau versi saya, Heidi, milik itu seperti kebendaan gitu ya, Heidi kalau buat saya. Jadi seperti misalnya benda-benda itu kan cenderungnya
kita memiliki benda-benda tersebut, kebendaan. Namun kalau rezeki itu bukan hanya harta benda, tetapi banyak juga yang bentuknya tidak berbentuk materi, seperti itu, Pak Edi. Iya, baik, terima kasih. Tete atau Mbak, ini saya panggilnya ya. Biasanya saya panggilnya Mbak ya. Mbak. Baik Mbak Pipi, terima kasih. Saya kembali lagi ke forum ya. Perhatikan, sahabat LLC, ini sebagian udah menjawab ya. Ini ada umpamanya saya ambil dari Pak Ronidin ya. Pak Ronidin bilang apa ya? Ini saya panggil Mas Ronidin ini karena forum LLC. Beliau bilang apa? Milik sesuatu yang sudah kita nikmati. Rezeki sesuatu yang masih kita usahakan. Nah, ini menjadi unik ya. Karena pendapatnya macam-macam. Ada Mbak Sutarsi, milik itu punya kita sendiri. Kalau rezeki milik Allah. Milik belum tentu rezeki ya, dari Mbak Sari. Ini Mas Fikar bilang apa? Rezeki adalah sesuatu yang sudah disiapkan. Milik rezeki sudah didapatkan ya. Mbak Dian bilang apa? Milik sesuatu yang sudah dimiliki dan rezeki itu masih harus diraih. Terima kasih yang sudah jawab ya. Jadi begini sahabat LLC ya, kita bicaranya dalam konteks dialog saja. Agar apa? Agar gampang dimengerti ya. Dialognya itu begini. Ada seorang pengusaha sudah menjadi kaya raya dan tentu dia orang kaya, punya mobil, punya supir. Ceritanya dia lagi diskusi nih dengan supirnya ketika dia berada di atas mobil, dia diskusi dengan supirnya ya. Nah, ternyata dalam diskusi itu supirnya mengatakan apa? Ya Allah, katanya, alhamdulillah nih jadi bapak ini beruntung sekali katanya ya. Memiliki harta yang banyak ya. Kemudian hidupnya mewah, sementara saya hanyalah seorang supir begitu ya. Nah, karena si bapak ini adalah orang yang memahami konsep rezeki dan milik, dia katakan, dia bicaralah dengan si supir ini, dia anggaplah dia panggil Mas ya. Mas, dia bilang, sebenarnya antara rezeki dan milik itu yang engkau nikmati itu sekarang ini adalah milik. Contoh katanya, rezeki saya dititipin ya oleh Allah kekayaan. Bisa beli mobil. Tapi siapa yang menikmati? Saya karena dari muda tidak pernah belajar menyetir, sampai sekarang saya tidak pernah menikmati membawa mobil. Jadi siapa yang nikmati membawa mobil? Itu adalah Mas, dia katakan, Mas supir gitu ya. Berarti disitulah arti kepemilikan. Ya, karena apa? Dia menikmati. Contoh sekarang ya. Misalnya kita tahu orang kaya bisa jadi punya 5 rumah. Ya kan? Tetapi dia belum tentu menikmati walaupun dia memiliki. Ya kan? Karena apa? Dia memiliki ya itu adalah apa tadi? 5 rumah. Tapi rezeki yang dinikmati, siapa yang menikmati? Mungkin saja para pembantunya yang menikmati, itulah rezeki. Rezeki itu adalah sesuatu yang dinikmati, bukan milik. Ya, kalau milik itu seperti tadi orang kaya dia memiliki, walaupun kalau kita bicara milik itu pun dia hanya sebagai titipan, sahabat LLC. Jadi menarik ya, rezeki itu adalah yang kita nikmati. Jadi bukan yang mau kita raih. Jadi kalau kita mengerti tentang rezeki, sederhana ternyata hidup itu. Kenapa Allah minta kita senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki? Karena yang kita miliki pun belum tentu rezeki kita. Kalau tidak kita nikmati. Contoh baju, ya. Baju ini misalnya saya kalau beli baju, itu langsung saya pakai. Ya, beli baju baru langsung saya pakai. Saya pakai sholat. Karena apa? Saya jangan sampai menjadi pribadi yang mubazir. Pertanggungjawaban saya apa? Beli baju, saya gunakan. Karena itu rezeki. Tapi kalau kita beli sesuatu, kemudian kita simpan di lemari, sampai kita meninggal, kita tidak menikmati itu rezeki, nah itu menjadi persoalan ya. Itu menjadi barang yang mubazir. Jadi, kalau boleh disimpulkan, milik seperti orang kaya punya macam-macam, tetapi belum tentu dia menikmati. Yang dinikmati itulah yang dikatakan rezeki.
Ya, harapan saya sudah cukup jelas ya. Baik, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Saya kembali lagi. Jadi ini adalah bab-bab awal kita diskusi tentang dua usaha menjemput kekayaan. Kemudian kita teruskan. Karena kita tadi bicara tentang nasib, tentu nasib ini bukannya kita tadi ya cuma ikut saja seperti air mengalir, tidak demikian, ya. Kita betul bersikap seperti air itu dalam rangka mengatakan dalam konteks kita tawakal sama Allah, pasrah sama Allah. Tetapi kita perlu ikhtiar. Tadi kan ikhtiar dan doa. Karena dikatakan ya oleh Allah tidak akan berubah suatu kaum ataupun diri seseorang itu apabila dia tidak mengupayakannya, tidak berusaha. Nah, justru ketika kita ingin menjadi pribadi yang kaya, tolong digarisbawahi ya. Kaya lahir batin. Perhatikan, kaya lahir batin. Karena ada yang nanti Allah takdirkan orang mempunyai nasib dia kaya ya secara lahiriah tapi batinnya kaya. Tapi ada orang ketika bagaimana dia mengupayakannya itu hanya untuk kaya secara lahir, maka kasihan batinnya. Tetapi ada orang ya yang ingin kaya lahir batin, tetapi Allah takdirkan batinnya yang kaya, lahirnya belum. Karena apa? Karena mungkin Allah tahu bahwa orang ini belum siap ya untuk menerima sebagai kekayaan lahir. Karena apa? Orang ini sudah meniatkan batin. Nah, inilah kenapa indahnya kalau kita belajar sesuatu dengan konsep yang jelas di awal sehingga kita nyaman dalam perjalanannya. Jadi andai kata kita tidak menjadi orang kaya lahir, kaya batin itu yang utama, ya. Karena apa? Kalau Allah sayang, Allah kayakan dulu batinnya. Karena kaya lahir itu justru nanti juga akan banyak pertanggungjawabannya. Kalau tadi saya katakan dari sisi baju saja, ini bisa jadi mubazir, ya. Punya 5 rumah tidak dioptimalkan, ya, ditempati oleh katakanlah oleh orang-orang yang membantu kita, sebenarnya bisa lebih dioptimalkan lagi, itu akan menjadi barang yang mubazir. Untuk itulah kita harus punya sikap positif, sahabat LLC. Sikap positif itu seperti apa? Dia harus punya tujuan yang jelas, ya. Tujuan yang jelas ini adalah orientasinya apa sih? Kalau kita bicara lahir batin, orientasinya sudah pasti itu adalah dunia akhirat, ya. Tapi kalau kita bicara lahir saja, itu hanya dunia saja. Itu kenapa kemarin ada tulisan, ya. Itu kalau kita ngejar dunia kayak kayak makan kuaci, ya. Ini Teh Yanti ada nggak di sini? Ya? Coba saya lihat, Teh Yanti ada nggak di sini? Kemudian saya lihat juk di grup, ya. Teh Yanti bilang apa? Oh, yang suka makan kuaci itu katanya Mbak Dami, ya. Mbak Dami ada nggak di sini? Oh, Mbak Dami lagi nggak ada. Jadi poin kita itu mengatakan makan kuaci itu pegel tapi nggak kenyang, gitu ya. Jadi ngejar dunia itu seperti makan kuaci, makan terus pegel tapi nggak kenyang. Nah, ini penting ya, kenapa kita perlu mencari analog-analog yang sederhana. Kemudian dia punya target, ya. Orang-orang sikap positif itu punya target. Kemudian satu lagi, dia ketika menjalani tujuan dan targetnya, dia yakin dan konsisten. Perhatikan, ini merupakan kata kunci ya. Yakin dan konsisten, istiqomah. Coba kalau kita lihat sebaliknya, sikap negatif. Ya, dia ragu dengan potensi yang dimiliki. Padahal kita sudah diberikan segalanya oleh Allah ya. Kita sangat punya potensi. Kita hanya perlu mengasah potensi kita menjadi kompetensi. Tidak punya target dan tujuan, ya. Kalau saya dulu lagi kecil itu, Mas Dok, ini suka main layangan, ya. Itu layangannya itu kalau kata orang Palembang itu ngubeng. Ngubeng itu dia bukan ke atas, bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi muter aja, itu namanya ngubeng, ya. Nah, inilah orang yang tidak punya target dan tujuan, ya. Itu bahasa Jawa nggak tuh Mas Dok? Mubeng kalau Jawa mubeng, muter. Mubeng ya, betul. Mubeng ya, bukan mubeng. M, bukan. Mubeng. Ya, mubeng ya. Dan satu lagi dia tidak konsisten. Jadi sederhana ya. Jadi memang yang kita tulis di buku ini memang sangat sederhana agar betul-betul gampang dicerna. Kemudian berikutnya di sini kita coba melihat ya.
untuk menjadi kaya itu adalah berani menjadi entrepreneurs, ya, wira swasta ataupun wira usaha. Saya pribadi kalau masih bicara entrepreneur itu saya katakan itu betul-betul masih dalam konotasi jiwa, ya. Tapi kalau udah wira swasta, wira usaha, ini sudah arti kata bahasa Indonesia, ini sudah betul-betul orang yang menjadi pengusaha. Karena di dalam entrepreneurship itu dikatakan intrapreneurship, entrepreneurship itu kadang-kadang menjadi satu kesatuan. Tetapi kalau udah wira, wira itu mandiri, swasta. Wira itu mandiri, usaha. Ya, jadi satu jalan untuk mencari kaya itu adalah dengan entrepreneur. Kemudian kita ketika kita mengatakan kita ingin menjadi entrepreneur, ini ada mitos. Tapi mitos di sini mitos yang benar, ya. Karena juga ada yang dikatakan mitos, tetapi ternyata itu hanya mitos yang keliru. Satu, apabila Anda ingin jadi entrepreneur, diharapkan Anda punya bakat dagang, ya. Orang bakat dagang ini dia selalu melihat segala sesuatu itu menjadi peluang, ya. Mampu mencari peluang dan menciptakan. Jadi kalau orang-orang yang bakat dagang itu dia setiap apapun yang terlihat oleh dia adalah peluang. Kemudian ketika dia melakukan ya kreativitas dari peluang ini dijadikan sesuatu usaha ataupun kerjaan, dia juga mampu ya untuk bagaimana membuatnya itu betul-betul sehingga orang mau ya dan orang tertarik untuk membeli. Ini istilahnya kalau kita bicara zaman dulu. Tapi kalau kita bicara sekarang, ada sedikit perubahan. Bahwa kita tidak hanya melihat sesuatu itu berdasarkan dari persepsi kita. Tapi kita harus coba ya menjadikan suatu market research bagaimana apakah ini betul-betul dibutuhkan orang ya. Makanya ada istilah push. Kalau dulu itu push, apa yang kita punya ide kita ciptakan saja, tapi kalau sekarang ini harusnya pull. Kita punya ide, tetapi kita harus tes pasar. Betul nggak pasar menginginkannya? Kalau tidak, kita nanti usaha mati-matian, pasar ternyata tidak butuh. Ya, kecuali dengan kreativitas kita bisa mengupayakan bahwa orang yang tidak butuh menjadi butuh. Nah, inilah yang dikatakan kreativitas dari orang punya bakat dagang. Jadi tetap saja dia tidak menyerah. Oh iya, market pasar mengatakan tidak butuh, tapi saya akan membuat suatu kreativitas agar orang butuh. Kemudian yang kedua, orang-orang pengusaha itu dia tidak berjiwa konsumtif. Dia selalu saja efisien, ya, tiap melakukan segala sesuatu, dan dia selalu saja memilih aktivitas yang dikatakan bernilai tambah, dan dia senang menabung, ya, kayak kita dulu lagi kecil, ya, ada lagu suka menabung ya dalam hal investasi. Karena apa? Kalau nanti Anda belajar tentang cash flow quadrant, tentang bagaimana cash flow quadrant diajarkan untuk para pengusaha, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang konsumtif. Kalau kita mau beli apa-apa, itu adalah dari nilai investasi kita yang sudah menjadi nilai profit ya. Artinya nilai yang sudah bisa kita nikmati. Tetapi kalau kita masih belum, nah itu harus ditabung dulu. Nanti babnya itu adalah di cash flow quadrant ya. Baik, kemudian kita lanjutkan banyak ide. Ya, mitos entrepreneur itu adalah orang-orang banyak ide. Tetapi di sini di samping tadi kreatif inovatif dan punya cita-cita, ini ada kata kunci ya. Orang banyak ide itu juga dia bermental kuat ya. Jadi dia juga bermental kuat. Nah, itu kenapa mental kuat kita taruh di nomor 4. Ketika mental kuat itu dimiliki, maka dia tidak malu untuk menjadi seorang apapun, ya. Jadi menjadi pengusaha itu adalah orang yang tidak malu-malu, ya. Jadi kalau orangnya malu-malu, nah itu akan susah menjadi mental pengusaha. Jadi itu kenapa ya, saya lihat sekarang banyak di beberapa medsos ya dengan suasana COVID ini, itu mau tidak mau yang tadinya pekerja itu dia jualan sekarang ya. Ada yang jualan nasi uduk, ada yang jualan bakso. Nah, kalau saya sendiri berpikir terbalik ya. Kenapa tidak dulu dia jualan ya?
Sekarang mungkin dia udah punya warung lebih besar ya. Nah inilah yang dikatakan mental tadi. Kebanyakan orang mental itu ketika sudah terdesak. Tapi ketika tidak terdesak ya dia masih memilih karier-karier yang dia anggap aman ya. Yang kita istilahkan comfort zone. Baik, kemudian tadi sempat saya singgung dia adalah pribadi yang risk taker. Tidak takut. Bahkan orang-orang yang pribadi risk taker ini itu seperti halnya kalau kita tahu Thomas Alva Edison ya, itu tidak ada kata gagal. Dia bisa menemukan listrik itu setelah sekian ribu percobaan. Dia anggap apa? Dia anggap semua yang dikatakan orang gagal itulah jembatan suksesnya dia. Nah, inilah orang-orang risk taker. Kemudian dia berani berkompetisi ya. Tetapi kata-kata kompetisi di sini itu bukan berarti kita ingin mengalahkan yang lain, tetapi yang sering saya ulang-ulang, kompetisi dalam arti kata berlomba dalam kebaikan ya. Kalau kita lihat gambar ini kan ini kompetisi orang berolahraga ya, tapi di sini tidak ada sesuatu yang negatif yang dilakukan, artinya dia tidak sampai melakukan tindakan tidak terpuji. Karena kalau kita lihat beberapa kompetisi itu ada yang tidak terpuji ya. Temannya menjadi kompetisi, temannya dijatuhkan ya, seperti kita lihat ada racing ya, ada balap mobil, itu ada kejadian-kejadian yang dijadikan suatu fenomena yang tidak menarik ya. Nah, kemudian berjiwa pemimpin. Itu kenapa nanti dalam modul-modul leadership itu kita penting juga mengasah kompetensi seorang entrepreneur itu dengan leadership. Karena apa? Seperti kita ketahui, itu ada perbedaan ya. Kalau orang bekerja di kantor itu, dia dikatakan manajer. Manajer itu adalah jabatan. Dia melakukan kerjaan dengan benar, ya, itu sudah betul. Tetapi kalau dia mempunyai jiwa leader, dia mengerjakan pekerjaan secara benar. Ya, secara benar itu apa? Do the things right itu bagi manajer. Tetapi bagi pemimpin ataupun leader, dia do the right things. Jelas ya, sahabat ya. Jadi nanti saya tanya, apa beda leader sama manajer? Yang satunya do the right thing, satu lagi do the things right. Nah inilah yang dikatakan berjiwa pemimpin. Orang-orang yang melakukan sesuatu dengan right things. Ya. Jadi kalau ada yang nggak beres, ya dia bereskan. Nah itu kenapa di dalam PDCA itu tidak ada kata selesai ataupun tidak berhasil. Yang ada terjadi perputaran apa kira-kira yang dikatakan corrective actionnya. Kemudian tentu ya mitos yang berikutnya adalah orang yang suka bergaul. Orang suka bergaul ini artinya dia bukan orang yang pemalu, bukan orang yang introvert ya, tetapi dia orang yang ekstrovert ya. Berani muncul, kemudian dia bergaul. Baik, kita lanjutkan. Ketika kita bicara tentang entrepreneurship, maka ya kita juga perlu apa ya? Perlu model ya. Dulu itu di zaman saya masih menulis buku ini Agim sangat naik daun waktu itu ya dengan MQ Corporation-nya. Nah itu kenapa beliau menjadi salah satu model di dalam buku ini. Walaupun alhamdulillah sekarang dia comeback ya, dia kembali lagi usahanya naik daun lagi. Tapi sempat dia jatuh beberapa tahun ya. Nah ini kenapa di sini kita tulis beliau saat itu ya mempunyai yang dikatakan Kolbu Corporation dan ada 14 anak perusahaan yang kita kutip waktu itu ya. Karena apa? Karena memang saya mengikuti ya perjalanan hidup Agim karena saya sekitar tahun 2000 awal, 90 awal saya memang di PDC ITB, nggak jauh tinggalnya dari tempatnya Agim. Jadi dulu pengajiannya setiap hari Rabu ya di rumah yang sangat sederhana. Tetapi alhamdulillah karena dia punya suatu ikhtiar dan doa yang luar biasa, maka beliau memiliki yang dikatakan MQC ya, Manajemen Kolbu Corporation. Jadi usaha menjemput kekayaan itu tentu di sini saya ingin menggambarkan bahwa tidak terbatas pada materi saja ya, tetapi juga pada non materi. Karena Agim kita modelkan dia mencari kaya lahir batin. Itu kira-kira sahabat LLC. Nah, itu kira-kira bab 1 kita, kemudian kita lanjut ke bab 2. Bagaimana membangun gairah dan energi. Perhatikan.
bagi seorang pengusaha ya, dia harus betul-betul menjadi pribadi yang dinamis. Bukan pribadi yang, maaf ya, kalau di dalam istilah lain itu diistilahkan 4L ya, letih, lelah ya, lusuh. Itu LL yang lain itu mungkin Mas Dok juga tahu ya, Mas Dok Agus ya. Apalagi itu letih, lelah, lusuh, apalagi LL yang lain itu ya. Nah ini Linglung. tidak. Apalagi? Linglung. Linglung. Bingung. Lunglai ya. Lunglai. Sama aja Mas Dok kemarin menceritakan tentang Josnya Hillary ya. Jadi orang sabar syukur, jadi orang sukses selalu ya. Nah inilah L ya. Nah jadi perhatikan, ternyata ketika kita coba mencerna ya, untuk menjadi seorang pembisnis itu, dia ini kita lingkari ya, do the business and work as a hobby gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu dalam usaha kita, termasuklah bekerja, itu kita anggap seperti apa? Seperti suatu permainan saja. Karena Allah mengatakan apa? Hidup ini adalah permainan. Jadi kita harus enjoy, sahabat LLC. Kita harus nikmati. Apakah itu pekerjaan kita, katakanlah, oh Pak Edi, Bang Edi, sekarang saya bukan pengusaha. Ya, apakah Anda enjoy? Nah ini masalahnya. Karena dengan kita enjoy, kita akan punya gairah yang sering diistilahkan passion. Inilah prinsip suksesnya entrepreneur ya, di dalam dia bekerja. Dimulai dari apa? Dengan keikhlasan yang betul-betul luar biasa. Menjadi ringan ya. Tapi kalau kita tidak ikhlas, apalagi kita tidak enjoy, akan jadi masalah. Jadi kalau kata kunci dari bangun gairah dan energi itu apa? Ini salah satunya. Menikmati kesibukan. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya ya, ini dalam menikmati kesibukan itu, ini kita coba contoh-contoh ya. Contoh-contoh orang-orang yang memiliki passion. Contoh di sini di Rut Panorama Sentra Wisata ya, Satrianto Tirta Wisata. Dia katakan apa? Bisnis itu bagi dia adalah sesuatu yang santai. Ya, santai adalah bisnis saya. Kalau dikatakan Pak Satria, apakah Anda lagi santai sekarang? Iya. Karena bisnis itu adalah suasana yang dianggap rileks. Sementara Kavi Kurnia mengatakan apa? Bisnis yang menyenangkan dan menguntungkan, ya, jalan-jalan, santai, berburu, makan enak, dan golf. Ya, dia berbisnis dengan cara-cara ya santai. Ya, ada teman saya yang memang bisnisnya itu dalam bidang perjalanan ya, mungkin di sini Mbak Cici tahu ya, itu Pak Sukri. Nah, karena dia memang suka itu ya dia akhirnya berbisnis di jalan-jalan. Jadi berapa kali saya jalan-jalan sama beliau dalam berbisnis, itu betul-betul jadi indah ya. Kita ke Thailand, kita ke Bali, kita ke Sulawesi, itu memang jalan-jalan sambil bisnis. Nah itu ternyata enjoy ya. Nah, jadi bisa kita nikmati ya. Jadi saya bersama tuh dengan Pak Sukri ke beberapa kota dan beberapa negara sambil berbisnis ya. Nah kemudian Rabi Dharma Setiawan ya, dia katakan apa? Lapangan golf jadi arena lobby dan membangun jaringan berbagai kalangan atas. Jadi memang enjoy. Jadi menikmati kesibukan itu bisa kita lihat contoh-contoh ini ya. Tapi ada juga sahabat-sahabat kita itu networknya dibangun di masjid ya. Seperti sahabat-sahabat yang dulu sering terlibat dalam pengajian zikirnya Arifin Ilham. Itu beberapa kisah yang saya baca. Itu adalah orang-orang sukses yang melalui networknya di masjid. Begitupun di zaman Rasulullah ya. Artinya itu sesuatu yang memang kita harus bangun. Baik, kemudian kita teruskan sahabat LLC. Di dalam orang-orang yang memiliki passion itu, ini sebagai contoh ya. Misalnya Arnold ya. Bagi yang orang suka nonton film Hollywood, Arnold ini sangat dikenal ya. Karena beliau ini kalau tidak salah film-filmnya itu dalam film-film action ya. Dia katakan apa? Dia masih belum puas hanya berkiprah menjadi aktor Hollywood. Itu kenapa dia akhirnya menjadi gubernur ya. Menjadi gubernur California dan dia banyak memberikan motivasi dan menulis buku ya. Karena apa? Karena kesibukan itu menjadi passion. Kemudian Oprah Winfrey ya. Oprah ini adalah presenter yang terkenal di dunia. Walaupun dalam kisah hidupnya, beliau adalah orang yang korban dari pemerkosaan ketika di usia remaja.
tetapi beliau bisa bangkit menjadi presenter yang terkenal di dunia. Kemudian siapa lagi? Ini foto yang kita tampilkan adalah Bill Gates, ya. Kita tahu ya, dia adalah pengusaha dari Microsoft yang kita pakai saat ini di komputer saya. Tetapi beliau juga adalah seorang yang punya foundation ya untuk penyakit-penyakit berat dunia, termasuklah penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit kardiovaskular ya, sehingga beliau mendirikan perusahaan bioteknologi untuk mengatasi kesehatan di dunia ketiga. Inilah orang-orang yang punya passion. Yusuf Kala, kita tahu beliau sempat menjadi wakil presiden beberapa kali. Sebenarnya beliau juga seorang entrepreneur. Tapi beliau tidak cukup ya, hanya menjadi entrepreneur, beliau juga menjadi pengusaha, menjadi politikus dan akhirnya menjadi seorang wakil presiden. Begitupun Surya Paloh yang kenal dengan Metro TV, beliau adalah pengusaha, beliau juga anggota DPR pada beberapa kali gitu ya. Padahal beliau juga yang kita pahami adalah banyak kegiatan sosial yang dia lakukan. Kemudian saya teruskan lagi sahabat LLC. Menikmati kesibukan yang lain itu apa? Ini ada beberapa orang yang saya sitir ya, seperti ini saya panggilnya Mas Helmi Yahya, karena sahabat dulu masih di Palembang ya. Beliau ini kita kenal dengan siapa? Dengan Raja Kuis ya. Dan terakhir dia cukup fenomenal karena diberhentikan dari Direktur TVRI, tapi sekarang dia juga menjadi apa ya? Kalau dikatakan zamannya zaman bikin acara di YouTube itu YouTuber ya. YouTubernya dengan cepat itu mencapai angka yang sangat fantastis ya. Dan juga Mas Helmi juga seorang pengusaha yang saya kenal luar biasa dengan pengusaha dari pembuatan beberapa kreativitas ya dalam periklanan yang dikenal dengan Triwarsana ya. Kemudian ini ada sahabat saya yang sudah mendahului saya, Profesor Bambang ya. Beliau ini dulu adalah pendiri Oxford Course Indonesia. Dan akhirnya beliau banyak usaha, salah satunya juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, di mana juga saya masih mengajar di sini untuk program S2-nya. Dan beliau meninggal 2 tahun yang lalu. Ini luar biasa ya. Jadi beliau ini adalah entrepreneur sejati. Beliau mulai dari garasi ya, membuat kursus dari garasi rumah, kemudian akhirnya menjadi besar dengan Oxford Course Indonesia-nya. Kemudian kita kenal ya, kalau kita tahu dengan McD, siapa sih sebagai raja franchise-nya? Yaitu Bambang N. Rahmadi. Ya, ini adalah rajanya franchise dari McD. Di tahun ketika saya menulis ini sudah 4.000 restoran yang dia bangun. Mungkin sekarang udah 5 kali lipat kali ya, karena ini adalah di tahun 2010. Kemudian kita lanjutkan. Tadi ketika kita bicara bagaimana ya, di sini kan yang pertama tadi menikmati kesibukan. Yang kedua ini adalah bagaimana agar energi kita tak terbatas. Ya, ini kadang-kadang jadi pertanyaan ya, kenapa sih kayak orang nggak pernah capek gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang gairah, semangat, maka bagaimana agar energi kita tidak terbatas, ini harus dipadukan 3 hal ini ya. Bahwa ya energi tidak terbatas itu dibangun dari apa? Dari niat dan keyakinan. Maka akan muncul energi tidak terbatas. Energi tidak terbatas dirasakan menjadi suatu kenikmatan, dia akan menjadi satu kesatuan yang saling mengikat. Apa saja yang akan menjadikan kita menjadi orang yang seperti ini? Kita akan gairah dan semangat, kita cerah dan gembira, menjadi pribadi yang kreatif dan banyak ide, dan tentu produktif. Insya Allah hasilnya sempurna. Inilah yang dikatakan energi tak terbatas. Kemudian, sahabat LLC, energi tak terbatas itu bisa kita lihat model-modelnya ya. Siapa saja. Yang kita kenal salah satunya Christopher Columbus. Kalau ditanya siapa dia, wah ini waktu kecil ya. Yang menemukan siapa? Yang menemukan benua Eropa. Ya, Pythagoras kita tahu ya, hukum Pythagoras ketika belajar geometri. Socrates, Plato, Aristoteles, ini adalah filsuf dunia. Benjamin Franklin ya, ini adalah politikus besar dan pernah menjadi presiden AS. Bagaimana Mahatma Gandhi? Waduh, ini orang yang luar biasa ya,
toko pergerakan yang dari India. Ini adalah orang-orang yang punya energi tidak terbatas. Baik, kita lanjut kepada bab ketiga sebagai penutup ya. Ini bagaimana kita belajar dari entrepreneur sukses. Memang judul bukunya adalah Nyontek Kiat Bisnis 50 ya, Nyontek Kiat Bisnis 50. Tetapi kata-kata mencontek di sini itu bukan sesuatu yang negatif sahabat LLC. Ya, beda kalau nyontek itu di kelas. Ya, Mas Dok, kalau nyontek di kelas itu beda, itu perbuatan tidak terpuji. Kalau menyontek di sini itu sudah biasa kita istilahkan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Contoh, kalau sahabat LSI pernah ikut pelatihan yang Tung Desem Waringin, beliau ini kalau Anda juga pernah mengikuti pelatihan di luar negeri, seperti dari pelatihannya katakanlah ya, misalnya kita bicara tentang bagaimana tentang buku yang dia tulis ya, bagaimana menjadi pengusaha dengan miliarder gitu ya. Beliau ini memodel pelatihan para pelatihan dari luar negeri ya. Nah, jadi dengan dia melakukan ATM, itu otomatis orang melakukan ATM itu harus rajin baca. Dan kita kenal sekarang beliau adalah seorang trainer yang sukses ya. Nah, karena apa? Karena dia melakukan contek ataupun ATM, yang dicontek itu adalah suatu hal yang sifatnya bisa jadi produk, proses, ataupun benchmarking. Ya, jadi dia tidak mengikuti secara sempurna, tetapi dijadikan sebagai daya compare, ya, daya banding. Walaupun ada yang ditiru, tapi tidak 100% ditiru, itu harus dimodifikasi. Kalau yang bukan imateri, ya, bukan secara tangible, yang intangible, ya, yang tidak nampak, itu kepribadiannya yang harus kita contoh, yang jadikan kita model, ya. Nah, berikutnya itu adalah yang kita bisa pelajaran dari para pebisnis sukses. Itu dulu di tahun 2010 itu ada yang dikatakan kuliah Entrepreneurship University, dan sekarang udah tutup ya. Yang menarik dari lembaga ini itu betul-betul mereka belajar tentang kreativitas, kemudian melatih intelijensia finansial, karena untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus orang yang melek finansial ya. Kalau Anda tidak melek finansial, tadi dikatakan apa? Orangnya itu harus hemat ya, harus belajar cash flow kuadran ya. Bagaimana cash flow keuangan itu betul-betul di manage ataupun diatur dengan baik, dan tentu diasah intuisi bisnisnya. Nah, kemudian berikutnya selain tadi yang kita bicara, yang kedua adalah keberanian ya, yang perlu kita contoh dari para entrepreneur sukses. Kata-kata berani di sini coba tinggal dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satu apa? Berani menjadi entrepreneur ya. Jadi untuk menjadi entrepreneur itu harus berani ya. Kalau kita tidak berani ya nggak akan pernah jadi entrepreneur ya. Dibutuhkan keberanian dan pengorbanan ya. Kemudian apa? Berani mencoba. Kalau orang berani mencoba ya berani gagal ya. Jadi tidak ada kata gagal, karena mencoba itu adalah eksperimen. Yang dikatakan oleh Thomas Alva apa? Menjadi jembatan untuk keberhasilan. Kemudian berani tidak malas-malasan. Kemudian berani disiplin, berani berjuang. Walaupun tadi kita mengatakan berani mencoba, berani gagal. Jadi bukan hanya mencoba karena gagal, tapi siap untuk gagal. Ya, karena gagal itu bukan berarti kegagalan, tapi menjadi pelajaran. Dan tentu berani sukses. Karena ada juga dalam kajian dari comfort zone ya, ada orang yang takut sukses. Begitu kira-kira sahabat LLC. Dan ketiga inilah yang menarik ya. Yang menarik itu adalah learning by doing and lifelong learning. Jadi kalau kita jadi pengusaha itu tentu kita terus belajar, dan apa yang kita lakukan itu adalah pembelajaran, learning. Beda dengan study ya. Study itu di kampus, study itu di sekolah. Tapi kalau learning itu adalah dari burung kita bisa belajar, itu learning ya. Dari semut kita bisa belajar, itu learning ya.
Termasuklah ketika kita menjadi pengusaha, itu adalah learning by doing. Jadi mendapatkan suatu pengalaman. Dan ini menjadi lifelong learning. Pembelajaran seumur hidup. Sehingga apa? Kita senantiasa, insya Allah, orang-orang yang betul-betul menikmati ini, dia ketika sudah tua, itu tidak akan menjadi orang pikun. Ya kan? Orang pikun itu apabila sudah tua, otaknya tidak digunakan untuk belajar, untuk mengulang-ulang. Nah itu biasanya kalau kita bicara tentang neuroscience ya, maka aktivitas neuron yang dibangun itu sudah tidak terjadi, maka dia akan menuju ke kematian ataupun sambungannya akan off. Itu yang tidak menjadi neuroplasticity ya. Baik. Ini adalah yang ketiga, learning by doing dan lifelong learning. Kemudian ada lagi yang terakhir, itu adalah tidak ada kata putus asa. Ya. Kalau sudah jatuh, bangun lagi. Inilah entrepreneur sejati, ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, orang yang larut dalam kegagalan, ini adalah bukan pribadi yang entrepreneur, ya. Saya juga waktu itu mengamati teman-teman yang mulai belajar bisnis melalui MLM, itu ketika belajar melalui MLM aja banyak sekali keluh kesahnya ya. Nah ini menurut saya MLM itu bagus. Karena tadi harus melatih yang dikatakan sifat dagang ya, jiwa dagang. Nah itu melalui MLM. Tapi kebanyakan orang yang bermain MLM mengatakan dia pengusaha, sebenarnya tidak ya. Pengusaha itu dia adalah yang memiliki sistem dan nanti orang yang akan bekerja untuk dia. Jadi dia work on the system. Itulah pengusaha. Tapi kalau masih dia terus yang bekerja ya, tidak ada staff lain yang menjadi duplikasi dia, itu bukan pengusaha ya, itu masih self-employee. Baik, karena waktu sudah mendekati pukul 9 dan materinya saya anggap cukup ya untuk pertemuan perdana kita. Demikian untuk penjelasan, mungkin kita lanjut dengan tanya jawab ya Mas Dok. Terima kasih Mas Dok, bisa kembali lagi ke forum. Baik, terima kasih Bang Edi. Baik, Bang Edi. Terima kasih, Bang Edi. Nah, ini ada di chat, Bang Edi, Mbak Kusandrini ya. Bagaimana ya untuk mengembangkan usaha? Atau dibuka saja. Beliau mungkin mau bertanya lebih lanjut. Bisa dibuka, silahkan. Ini nampaknya pertanyaannya sudah meloncat ya. Loncat ya? Iya, udah loncat. Sudah karena ini sudah bicara mengembangkan usaha. Sementara kita masih di fondasi ya, masih di bab 1, 2, 3 ya. Tapi kalau mau dicoba dijawab nanti saya jawab. Tapi kalau ada pertanyaan yang sesuai dengan konteks, mungkin itu dulu Mas Dok. Ini kita jadikan sebagai ini. Akan pertanyaan yang kita akan jawab tapi tidak prioritas. Silakan. Ya, baik. Silakan, Mas, Mbak, Abang, Kakak untuk bisa ini. Silakan dibuka. Ya, silakan. Sudah dibuka. Masih ada waktu. Boleh tanya Mas Agus? Boleh. Silakan, Bang Oti. Terima kasih Bang Edi. Mas Agus kesempatannya. Tadi memang sudah dijelaskan, tapi saya penasaran kenapa Bang Edi tidak merevisi atau mungkin cetakan berikutnya judul dengan kata nyontek itu barangkali akan lebih baik kalau diganti dengan ATM sekalian. Kata ATM kan sekarang brandnya cukup tinggi juga gitu. Dan bermakna lebih berpikir positif daripada nyontek sebagai katakanlah negatifnya gitu. Kalau dulu mungkin, tapi kalau ada kesempatan saya mungkin lebih menarik kalau dikatakan tidak nyontek tapi ATM entrepreneur dari 50 ini sesuai itu. Cuma kata itu aja. Karena tadi sudah dijelaskan juga sih, makna ATM itu jauh lebih bagus. Tapi kenapa
mungkin ada alasan lain. Nah, kenapanya ini barangkali masih tersimpan di dalam benak pemikiran Bang Edi, masih tersembunyikan gitu. Terima kasih. Iya. Gimana Mas Dok, bisa langsung dijawab atau ditampung dulu? Silakan. Langsung dijawab Mas Dok. Assalamualaikum. Ya. Nah, Ini itu ada ada lagi di tuh. satu lagi. Nah, silakan. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa nih? Dengan siapa Fikar. ya? Oh, Dengan Mas Fikar. Fikar. Ya, silakan Mas Fikar. Mas Fikar. Ya, ini menarik sekali karena memang ini sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, terutama saya, untuk belajar entrepreneurship. Ada pertanyaan yang, halo? Ya, bagus. Suaranya bagus, Mas. Bagus, silakan. Ada pertanyaan yang menggelitik di kawan-kawan entrepreneur, bukan hanya entrepreneur, tapi orang-orang yang mau mencoba berwirausaha. Terkadang pertanyaan begini, bagaimana cara yang efektif untuk merubah mental block itu? Karena ini kan masih mencakup materi awal ya. Merubah mental block itu dari comfort zone ke danger zone. Nah, mental block ini kadang-kadang karena masih safety gitu ya. Masih safety, masih ada bulanan, masih ada gaji bulanan. Jadi kadang-kadang mereka tidak mau berusaha untuk istilah kalau saya itu tutup toko jangan buka cabang boleh. Kan nggak selamanya dia bekerja terus, kan suatu saat dia bensin. Bagaimana meyakinkan mereka untuk merubah mental block ini agar mereka bisa berwirausaha? Terima kasih Bang Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fikar. Gimana Mas Dok? Satu lagi kalau ada? Ya, boleh. Satu lagi silahkan penanya yang langsung atau sharing. Atau ada Belum di chatting kita tuh? di chatting juga banyak nih chatting. Assalamualaikum. Ada satu. Dari Mas Pundi kayaknya. Ya, Silakan terima Mas kasih Pundi. dokter. Mohon izin untuk minta pencerahannya. Kalau malam ini katakanlah kita sudah memahami materi yang dokter berikan kepada kami, terus kita gairah atau semangat sekali untuk kembali bangkit atau memulai bisnis baru begitu. Nah, ada halangan yang muncul di sekitar kita yang membuat kita jadi lemah kembali begitu. Jangan begini, jangan begitu. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya begitu. Yang kedua, dokter, pengalaman saya di Malaysia itu mereka atau warga negara Malaysia itu cenderung lebih suka untuk menjadi pengusaha atau berdagang begitu dibanding dia menjadi pegawai negeri atau menjadi polisi begitu. Nah, menurut pandangan dokter, Malaysia sudah bisa membentuk karakter warga negaranya seperti itu, lebih maju daripada mungkin lebih maju di dalam membentuk pribadi-pribadi entrepreneur begitu dibanding dengan negara kita. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik. Silakan. Gimana Mas Dok? Cukup ya? 3 dulu ya? Cukup 3 aja, silakan. Ya, 3 dulu, nanti kita lanjut lagi kloter yang kedua. Terima kasih nih Kang Oti, pertanyaannya dan juga usulannya dengan kata-kata contek ya. Betul, contek itu ada konotasi negatif, tapi sengaja kita tulis agar menjadi eye catching ya. Jadi kita ketika menulis, memberi judul itu juga menjadi satu pola-pola marketing ya. Namun di dalamnya itu kita jelaskan bahwa ATM itu berlaku juga di tingkat dunia ya. Seperti yang kita pahami, Habibie sendiri ketika kita bicara tentang transfer teknologi itu adalah ATM. Tetapi dalam bahasa umum ATM itu sebelum dikenal dengan begitu banyak oleh masyarakat ya nyontek. Tapi nyontek tadi kalau kita urai ada positif, ada negatif. Jadi sebenarnya kiatnya sih lebih untuk eye catching ya.
Jadi bukan untuk menggunakan konotasi negatifnya. Itu kira-kira Kang Oti. Jadi andai kata apakah nanti sebaiknya diganti dengan ATM, ya nanti kita akan pertimbangkan ya. Karena memang ini cetakannya cuma sekali langsung habis, kita tidak cetak lagi. Kecuali nanti kita akan launching lagi program kita melalui Life Learning Club. Ini lagi saya pikirkan dengan tim, apakah kita tetap dengan pola yang kemarin ya, dengan cara-cara yang dilakukan melalui ICEP. Kita ada 12 orang yang kita coba bina, atau kita dengan pola-pola Life Learning Club. Jadi pembinaannya tidak intensif seperti MMA, tapi lebih pembinaan secara pembelajaran. Nanti monitoringnya kita bikin yang lebih ringan. Nah itu nanti yang lagi dibicarakan. Nah kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Mas Fikar ya. Mas Fikar menanyakan, ini setelah kita pahami tentang niat, membangun gairah, berbagai contoh gitu ya. Nah ini gimana kalau kita punya comfort zone? Tidak bisa menyelesaikannya dengan mudah, karena ini kan comfort zone ya, yang dia beli istilahkan tadi punya mental block. Nah alhamdulillah Mas Fikar ya, saya pribadi dan beberapa teman di sini, kita mempelajari beberapa teknik ya. Memang awalnya dulu kita belajar dari NLP, belajar dari hipnoterapi, tapi belakangan kita ketahui ada teknik yang sederhana itu namanya EFT. Di EFT itu ada namanya teknik Walking Belief Change. Itu hanya dengan 6 langkah. Dari langkah pertama dia ingin merubah paradigma bahwa dia ingin jadi pengusaha. Nah itu insya Allah di langkah ke-6 dia sudah berubah mental blocknya. Insya Allah. Hanya perlu diikuti dengan action plan saja. Itu adalah teknik-teknik yang kita lakukan untuk merubah seseorang dalam konteks paradigm shifting ataupun mental block. Nah itu apabila ingin dicoba nanti bisa minta kepada kita, kepada admin, silakan ini mau coba mental block ya boleh, nanti kita bisa melakukan WA call ataupun Zoom ya untuk pengajaran bagaimana menyelesaikan mental block. Hal yang sama ini ditanyakan oleh Mas Pundi ya. Oh iya, saya udah semangat nih, atau seseorang udah semangat ingin usaha, tapi kemudian karena lingkungannya banyak ABCD, akhirnya lemes lagi ya. Nah inilah yang tadi belum terbentuk sesuatu yang dikatakan mental yang kuat ya, tidak dibentuk dengan lingkungan. Nah itu kenapa perlu ada lingkungan. Life Learning Club ini harapannya juga mempunyai lingkungan. Jadi kita saling mengingati satu sama lain. Itu kenapa ya di dalam Islam itu ada hadis yang dikatakan apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kena wanginya dari minyak wangi itu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang kerjanya misalnya tukang las ya, ataupun yang suka rokok gitu ya, kan ada apinya ya, maka kemungkinan kita kena bakarannya itu. Kita bisa aja bolong ya, baju kita bolong ya, atau ada badan kita yang terkena panas gitu ya. Nah itulah kita perlu memilih lingkungan di kalangan komunitas entrepreneur. Dan kemudian beliau tanyakan tentang di Malaysia. Kenapa Malaysia lebih banyak yang tertarik untuk menjadi pedagang atau entrepreneur dibanding menjadi pegawai negeri ya, kalau di kita sekarang ini ASN. Saya pikir Malaysia itu dia mengikuti UK ya, seperti halnya Singapura ya. Kenapa Malaysia dan Singapura di peringkat ASEAN mereka termasuk 2 yang tertinggi? Karena di UK itu cara belajarnya sedikit berbeda dengan kita. Kurikulum sekolahnya itu sedikit berbeda. Kalau di kita kan lebih banyak pendekatan yang diajarkan oleh guru, tidak dengan experiential learning ya. Sementara di sana itu banyak belajar dengan experiential learning. Jadi jiwanya dari kecil sudah terbiasa dengan independensi. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan independensi, mentalnya sudah lebih kuat untuk menjadi pengusaha ya. Tetapi kalau masih mentalnya itu dependence, ketergantungan, nah itu akan menjadi masalah. Nah itu kenapa di Indonesia angkanya kecil sekali, selain memang penduduk Indonesia sangat besar. Persentase itu dari rasio penduduk. Jadi kalau kita 3,1, itu 3,1 dari 100, hampir mendekati 200 juta, bahkan 300 juta penduduk Indonesia. Ya. Nah jadi itulah yang menjadi tantangan buat bangsa kita. Marilah kita berusaha pada lingkungan kita masing-masing, selain kita sendiri menjadi pengusaha dan juga kita mencetak para pengusaha baru. Itu kira-kira jawaban saya, Mas Dok. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan lain. Baik.
Terima kasih Bang Edi. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya Bapak sekalian, Mas-mas tadi. Baik, ini ada di chat ya, Mbak Ine Marlina. Apakah Bang bisa untuk memulai niaga diawali dengan menjadi reseller suatu produk terlebih dahulu? Silahkan. Kemudian sekaligus Pak Hikmat ya, bagaimana cara membangun kreativitas? Itu dulu, silahkan. Oke, berarti ada dua ya. Satu dari Mbak Ine, satu lagi dari Pak Hikmat ya. Mbak Ine Marlina ada terus apa nih? Oh, iya. Sebentar itu dulu, silakan. Baik, jadi begini ya. Apakah kita menjadi reseller ya? Apakah kita ikut MLM? Ataukah dulu pernah ini kalau Mbak Nurita ikut hadir nggak? Dulu Mbak Nurita itu kita latih ya, itu menjadi mobile terapis ya. Harapannya ya menjadi pengusaha. Nah, sekarang beliau udah saya katakan jadi pengusaha apabila dia sudah punya terapis ya. Jadi bukan dia sendiri yang menterapi. Jadi pengusaha itu ada yang dikatakan stages ya. Selain dia sebagai terapis, dia juga punya tim yang menterapi. Saya pikir Bu Nurita udah ke sana karena anak-anaknya juga udah menjadi terapis ya. Nah, itu yang cara belajar untuk jadi pengusaha. Jadi mulai dari dia lakukan sendiri reseller atau dia ikut MLM ya. Kemudian dia punya langkah untuk membuat sistem, menduplikasi, kemudian bekerja kepada sistem itu. Nah, itu yang saya pikir itu tahapannya. Jadi mental itu harus dimulai menjadi reseller, jiwa dagangnya, meyakinkan orang, ya itu banyak yang kita ketahui selama ini adalah pola-pola MLM yang suka dijadikan pembelajaran ya. Nah, itu kenapa kalau kita bicara buku dari Robert Kiyosaki, ketika dia membahas tentang bagaimana menjadi pengusaha, itu dia katakan sebaiknya calon pengusaha itu emang punya mentor. Kalau dia tidak punya mentor, dia agak lamban. Karena apa? Robert Kiyosaki betul-betul menuliskan itu di dalam salah satu judul bukunya, ya. Salah satu judul bukunya itu saya lupa persis, tapi kalau lagi ingat sih langsung keluar ya. Business School ya, kalau nggak salah dia judul bukunya itu ya. Nah, di situ diperlukan satu mentor bahwa andai kata kita jadi reseller, kita belajar MLM, kita memang punya mentor yang tulus. Karena kalau dalam MLM itu, mentor kita sebenarnya sangat sedikit yang tulus. Karena MLM itu kebanyakan tadi ya, pada jebakan emosi yang ingin cepat sukses. Karena tadi, kenapa kita perlu mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah, ya kan? Kita nggak usah bingung soal itu. Nah, itulah yang membuat kita tidak perlu saling sikut ya. Yang ada adalah saling support. Nah, ini yang harusnya mental dibenarkan dari awal. Nah, itu kenapa di dalam buku tadi, Nyontek Kiat Bisnis, kita mulai dari perbaikan mental. Apabila mentalnya bermasalah, kesananya akan banyak masalah. Nah, kemudian yang kedua, tadi pertanyaan dari Pak Mas Hikmat ya. Ya, tentang cara membangun kreativitas. Cara membangun kreativitas. Cara membangun kreativitas itu adalah dengan cara melakukan brainstorming. Ya, semakin kita sering melakukan brainstorming, disitulah kita akan mendapatkan daya kreativitas. Itu kenapa brainstorming itu bisa dilakukan secara individu ataupun grup. Dan yang namanya brainstorming itu boleh ide gila sekalipun. Karena orang kreatif itu tidak cepat mengatakan ini tidak mungkin. Ya, orang-orang yang punya ide gila itu malah dikatakan ide yang kreatif. Nah, itu yang penting, itulah yang dikatakan oleh De Bono. Semua buku De Bono ya, mulai dari Creative Thinking sampai Six Thinking Hat ya, semua buku-bukunya De Bono. Semua dia menganjurkan agar melatih yang dikatakan brainstorming. Kemudian kalau kita melakukan bacaan, biasakan dengan mind mapping ya. Jadi ketika melatih berpikir dengan brainstorming terhadap usulan-usulan kemungkinan-kemungkinan terjadi ataupun ide, tetapi kalau membaca biasakan melakukan mind mapping. Agar apa? Otak kita biasa terkonek dengan hal yang mudah untuk diingat, karena mind mapping itu dia menggunakan kanan dan kiri. Jadi kreativitas itu mengaktifasi otak kanan. Jadi mengaktifasi otak kanan ini harus kita latih sesuatu yang tidak harus terukur. Karena otak kiri itu selalu saja dia bicara matematika. 1 tambah 1, 2. Ya. Tapi kalau otak kanan, 1 tambah 1 maunya berapa?
mau 2 bisa, mau 5 bisa, mau 100 bisa. Nah, itulah kreatif. Kreatif itu dia yang sifatnya jadi abstrak. Jadi tidak harus berdasarkan kalkulatif. Nah, ini kita harus latih. Nah, bagaimana latihan yang lain? Latihan yang lain, ya latih otak kanan. Ada dengan senam otak, ya. Ada dengan misalnya kalau suka nyanyi misalnya ya, menyanyikan itu tidak dengan melafazkan kata. Misalnya suka nyanyi apa? Misalnya suka nyanyi yang paling gampang aja lah, lagu Indonesia Raya kan. Indonesia, tanah airku. Nah, itu melafazkan kata ya. Tetapi kalau kita menyanyi dengan otak kanan, melatih otak kanan, nah itu didengungkan Pak ini Mas Hikmat. Sebenarnya banyak caranya untuk mengaktifasi otak kanan, tetapi itu cara-cara yang sederhana. Begitu kira-kira Mas Dok. Terima kasih. Baik. Kemudian Mas Hikmat, terima kasih ya. Ini ada lagi dari chatting Bang Muhammad ya. Ini barangkali ini sama dengan masalah keberanian. Bagaimana cara mengatasi sifat ragu-ragu untuk bisa berani memulai? Oke. Itu seperti tadi. Yang pertama ada lagi di bawah temanya bagus. Nah ini bagaimana dari Mbak Sutarsih ya mau tanya Pak, bagaimana caranya supaya bisa fokus dalam berwirausaha? Silahkan, ada 2 tanya. Ya, yang pertama tadi apa Mas? Tentang keberanian tadi. Oh, tentang keberanian. Agar Bagaimana tidak ragu ya? mengatasi sifat ragu? Ya. Oke. Yang kedua? Yang kedua, Mbak Sutarsih bisa fokus dalam berwirausaha. Caranya supaya fokus. Oke. Jadi ketika bicara berani dan tidak ragu ya, sebenarnya babnya ini lebih kepada persoalan mental block ya. Persis dengan pertanyaan Mas Fikar tadi. Ya. Karena apa? Persoalan ragu dan tidak ragu ataupun persoalan berani dan tidak berani ini sebenarnya persoalan mentality. Kalau kita udah bicara persoalan mentality, bisa saja itu melalui perubahan habit ya. Istilahnya itu bagaimana kita merubah habit. Cara merubah habit itu cara sederhananya adalah kita harus mencari satu aktivitas pengganti dari yang kita tidak suka. Misalnya begini, dari berani dan ragu, ya, maka kita harus listing hari itu apa saja yang kita penuh keraguan. Maka kamus kata ragu di situ harus kita ganti berani. Itu cara pendekatan breaking the bad habit. Tapi kalau mau cara yang lebih mudah, nah itu di terapi dengan EFT ya, karena kalau dengan cara EFT dia akan main ke the root cause, akan mencari root cause, kepribadian tidak berani atau ragu ini disebabkan oleh apa? Nah itu diselesaikan. Apabila itu selesai, kemudian dia membuat suatu action plan, insya Allah dia akan berani. Nah itu untuk pertanyaan pertama. Nah pertanyaan kedua tentang fokus ya. Fokus ini sebenarnya sederhana. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang suka bikin bingung ya. Fokus sederhana itu begini ya, pernah saya bicarakan di forum yang lain, itu apabila orang ingin fokus, itu sederhananya seperti apa? Dia tahu persis target yang dia ingin capai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ya memecah ya. Dia chunking, dia pecah-pecah target itu, misalnya targetnya 2 bulan, dia turunkan menjadi minggu, dia turunkan menjadi hari, atau dari hari, dia turunkan sampai kepada jam dan detik yang untuk dia lakukan. Nah itu kenapa pernah di sesi yang lain saya katakan, apakah Anda percaya ada dalam Guinness Book of Record seorang yang memakan sepeda? Ya kan? Waktu itu di forum ini mengatakan, wah nggak mungkin masa sepeda dimakan gitu ya. Artinya kalau dia ingin fokus memakan sepeda, sepeda itu dilakukan dismantle ya, dipecah-pecah, bahkan dipotong-potong sampai yang kecil-kecil. Nah dari sekian banyak potongan itu dia hitung, oh ternyata ada sekian ribu potongan. Nah dia ingin selesaikan berapa lama nih? Oh kalau dia ingin selesaikan 3 tahun, maka sehari berapa potong dia makan? Akhirnya setelah 3 tahun dia jadi makan 1 sepeda itu. Nah inilah kenapa ya di dalam pelajaran manajemen itu semua yang dikatakan pengetahuan
itu seperti resep. Resep itu sama aja dengan kita resep memasak nasi goreng. Jadi tidak ada yang susah. Yang susah itu adalah seperti pertanyaan sahabat terdahulu ya, baik itu dari Mas Fikar, kemudian dari Mas Lim ya. Ini adalah persoalan mental block, mau ataupun tidak. Selebihnya pengetahuan sudah menyiapkan ya untuk kita lalui cara-caranya. Lakukan saja, insya Allah. Ya, nah inilah menariknya kalau kita belajar entrepreneurship ya. Tadi ada yang dikatakan learning by doing. Lakukan, ya. Istilahnya just do it, just do it. Jadi kalau kita banyak mengatakan ragu-ragu, nah inilah yang kalau misalnya dalam skala rendah sih dengan change habit, merubah habit tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berat, memang harus diterapi, ya. Nah ini pertanyaan dari kedua sahabat tadi. Satu bertanya tentang berani, satu lagi bertanya tentang fokus, ya. Jadi fokus itu jawabannya, dan berani tadi ada yang skalanya sederhana, change your habit, ganti fokus. Kalau sudah berat, perlu diterapi. Demikian Mas Dok, kalau masih ada lagi. Baik. Ini masih cukup. Masih ada dua, ya, masih 3 menitan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, Bang Muhammad dan Bang Cerah. Ini ada kaitannya. Kalau yang satu, Bang Muhammad dia cerita bagaimana mengubah mental pekerja menjadi mental pengusaha. Kalau Bang Cerah ini bagaimana pensiunan ini. Peluang apa saran pertama mental pensiunan ini untuk menjadi mental pengusaha seperti apa? Jadi yang ini masih bekerja, satunya sudah pensiun beliau. Dan saran apa peluang bisnis pada saat pandemi? Ini Bang Cerah. Jadi pertanyaannya, yang satu masih bekerja, satunya sudah pensiun. Silakan. Ya. Baik, menarik ini. Menarik ini. Ya, fasenya beda-beda soalnya ini. Iya, karena Mas Dok juga sama dengan saya ya. Saya juga dulu melalui berbagai kuadran ya. Yeah, saya pernah menjadi PNS ya di ITB dan BPPT begitu ya. Saya pernah di swasta, di perusahaan seperti Texmaco, Mattel ya. Dan juga pernah dulu di luar negeri juga di beberapa perusahaan gitu. Artinya itu adalah mental pekerja. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mengubah mental pekerja menjadi mental pengusaha? Itu tadi ya, kita setiap hidup itu harus punya tujuan. Tujuan kebermanfaatan. Jadi kalau kita bicara sebagai mental, katakanlah mental pekerja, maka kebermanfaatan kita itu seolah-olah ya, seolah-olah untuk pribadi dan keluarga. Walaupun dalam kita bekerja pun, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi bagian kemanfaatan dari apa yang kita lakukan. Umpama seorang kerja di Krakatau Steel, ya, dia bisa jadi sebagai orang yang mengatur suhu dari bagaimana besi itu dicairkan, ya, artinya seorang operator. Kalau kita bicara dampaknya, Masya Allah, semua steel yang digunakan dari tangan yang dia kerja itu menjadi amal dia. Artinya tidak juga orang menjadi mental pekerja itu adalah orang yang tidak memberikan kebermanfaatan yang dikatakan seolah-olah kepada keluarganya sendiri. Tetapi beda kalau kita menjadi mental pengusaha. Dihitung aja sekarang berapa orang yang kerja sama kita, berarti melalui kita rezeki Allah masuk ke dia. Jadi kalau saya dulu pernah punya pekerja sampai 100 lebih, 100 orang masing-masing punya istri dan 2 anak, berarti kita sudah hampir 500 orang. Melalui cara kita, rezekinya lewat. Ya, kan melalui payroll gajinya kita sebagai pengusaha. Artinya pintu rezekinya melalui kita. Ya kan? Walaupun usahanya usaha dia karena dia bekerja kan. Tetapi disinilah kebermanfaatan itu menjadi berlipat. Jadi yang 100 orang bekerja sama kita ini senantiasa mendoakan kita. Disinilah keberkahannya itu semakin nampak. Nah, ini yang membuat mental kita jadi kuat. Artinya begini, orang di dalam membuat keputusan itu tentu dia akan mencari yang mana lebih baik untuk dia lakukan. Contoh kemarin ya, itu Kang Baban. Itu dia adalah seorang pekerja. Tapi dia berubah mindsetnya yang dia katakan the calling. Dia sekarang bekerja membina anak yatim. Karena apa? Dari ratusan bahkan nanti ribuan anak yatim yang beliau lakukan,
itu akan mendoakan dia menjadi suatu amal jariah bagi dia. Nah ini yang harus kita coba rubah mindsetnya di sana. Nilai kemanfaatannya, ya, nilai kebermanfaatan, keberkahan, ya. Jadi ini masalah berkah. Tapi kalau kita bicara hanya tadi persoalan kaya dan tidak, itu juga akan menjadi satu dilematis, ya. Karena juga pernah saya bahas, saya bilang, waduh, kalau cuma cari kaya mah kasihan, ya. Di Amerika aja yang orang nulis buku tentang Born Rich, ya, itu malah di bab pertama sudah mengatakan 8 orang kaya Amerika di tahun 1923 berkumpul di salah satu hotel. Apa yang terjadi dengan 8 terkaya ini? Ternyata 25 tahun kemudian rata-rata menjadi orang yang nelongso. Ada yang meninggal bunuh diri, ada yang jadi orang gila, nauzubillah, ya. Nah itulah kenapa kita harus dengan niat yang jelas. Kaya lahir batin, ya. Andai kata tidak kaya lahir, batinnya yang nomor 1. Itu, ya. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana kalau sudah pensiun untuk menjadi mental pengusaha, sama, ya. Ketika nyawa belum dicabut, maka disitulah kita diminta produktif. Walaupun mungkin polanya sedikit lebih rileks. Karena orang-orang yang sudah usia pensiun, itu tentu tenaganya tidak sekuat anak-anak yang di bawah 40 ataupun 50. Jadi usaha-usaha sederhana, ya, contoh, ya, itu ada Teh Lisdi, saya panggilnya, nggak tahu hadir nggak di forum ini, Mas Agus? Nggak hadir ya, Teh Lisdi ya. Nah, Teh Lisdi itu udah di usia pensiun. Dia ikut program kita. Akhirnya apa? Dia cari mana yang sederhana. Hadir, ada ya? Hadir. Nah itu menjadi inspirasi itu. Karena apa? Dia masih berusaha, ya kan? Kemudian dia memberikan dampaknya kepada teman-teman. Dengan saya begini sekarang saya bisa kontak teman-teman saya. Nanti dia duplikasi, ya. Ketika dia duplikasi, dia punya usaha. Apalagi nanti kita benahi dengan digitalnya, dia akan lebih cepat lagi terjadi peningkatan usahanya. Nah itu contoh, ya. Karena apa? Teh Lisdi jelas-jelas dia bilang apa? Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Di situ suatu giroh, ya, passionnya itu, semangatnya itu. Nah itu yang saya katakan, saya dengan Teh Lisdi ini menjadi inspirasi saya. Karena memang tidak banyak orang seperti itu, ya. Nah jadi bagi yang pensiun, cari yang cara-cara sederhana, tapi Anda bisa jadi pengusaha karena niatnya tadi, kebermanfaatan, dan tadi, ya, barokah, dan yang paling bagus itu adalah sesuatu yang berdampak jariah. Menyebar ilmu bermanfaat itu juga jariah. Itu kira-kira jawabannya Mas Dok. Wallahu alam. Terima kasih. Ya. Pernah Bang Edi, saya pernah lihat tulisan di daerah mana? Di daerah Puncak gitu ya, restoran begitu. Di situ ada semacam pertanyaan. Pertanyaannya begini, usaha apa yang paling baik dijalankan saat ini? Jawabannya adalah usaha yang dilakukan sekarang. Dalam kurung itu rupanya Bob Sadino, Om Bob. Nah itu, ya, saya merinding sekali dengar ini. Rupanya iya, jadi yang dilakukan sekarang itulah yang usaha kita. Jadi semua punya talenta gitu. Ya. Ya. Betul. Ya, baik, dan beliau itu harus memulai. Kalau kata-kata di situ, ya, tidak ada kata menunda. Segera, ya, itu. Memulai. Iya. Segera memulai. Just do it. Kemarin saya juga bilang begitu waktu saya di TTPA di akhir, saya bilang gini, ada 3 ekor kucing. Ya. 2 ekor memutuskan untuk menangkap jangkrik. Tinggal berapakah ekor kucing itu? Ada yang bisa menjawab? Ayo coba tanya sama yang lain. Ada yang audien? Audien jawab. Ya, ada 3 ekor kucing. Tapi yang ada beberapa sudah tahu ya. 1 ekor kucing memutuskan untuk menangkap jangkrik. Nah, tinggal berapa ekor kucing tersebut? 1 ekor. 3 ekor. 1 ekor. Iya.
Karena baru memutuskan, belum memulai action, jadi 3 ekor. 3 ekor. Makanya usaha yang dilakukan sekarang kalau kita memulai melangkah ada action, dibilang Bang Edi tadi itu kita setelah memutuskan apa bisnis kita, baru kita memulai, itulah yang disebut action tadi. Betul. Gitu Bang. Segera bikin keputusan ya, karena di dalam pelajaran kita pun keputusan itu adalah dilalui dari awareness dan consciousness. Ketika bikin keputusan, ibaratnya tali sudah putus, maka selesai, harus maju. Tidak ada kata mundur. Ya, nah itu poinnya. Baik. Baik, gitu. Barangkali sudah cukup ini. Cukup ya waktunya. Nanti kan kita ada seri berikutnya gitu. Kecuali kalau ada yang mendesak pengen tanya, silakan. Tapi kalau tidak kita tutup saja. Ada satu lagi barangkali yang ingin bertanya atau sharing. Ini menarik ini karena ini kita pelan-pelan menjadi entrepreneur. Saya ngalamin soalnya. Penggodokan 2 bulan nggak gampang. Jadi seorang pengusaha itu perlu latihan. Jadi L-nya tadi intinya itu latihan terus, itu bukan itu tadi, Bu. L-nya latihan terus, dilatih. Ya. Baik, barangkali sudah cukup. Silakan Bang Edi untuk 1 menit closing statement barangkali untuk acara ini. Baik, terima kasih Mas Dok dan juga sahabat LLC semua. Kita mulai dari waktu sekitaran 19 sekian dan sekarang udah waktu 23 ya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi catatan amal soleh kita, karena kita selalu meluruskan niat ya, kemudian mengoptimalkan ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Nah, sehubungan dengan entrepreneur, saya katakan memang tidak selalu kita belajar itu untuk menjadi pilihan karir dalam entrepreneur. Tapi dengan belajar ilmu entrepreneurship, maka pribadi kita akan berubah, ya. Bukan menjadi pribadi yang dependen, bukan menjadi pribadi yang banyak ketakutannya, bukan menjadi pribadi yang tidak akan memberikan kebermanfaatan, tapi menjadi pribadi yang luar biasa. Karena memang Rasulullah SAW pun juga menganjurkan, ya, itu pengusaha itu menjadi bagian dari dalam satu hadis yang dikatakan apa? Ada 10 pintu rezeki, 9 dari pintu rezeki itu adalah berdagang, yaitu pengusaha. Begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas atau perilaku yang kurang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.